Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatannya. Anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika tema 8 subtema 3 tentang menyajikan data menggunakan tabel dan diagram. Anak-anak, sebelumnya mari kita mengenal terlebih dahulu tentang data. Data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa angka, bilangan, atau kata-kata. Contoh dari data yaitu data berat badan siswa, data tinggi badan siswa, dan lain sebagainya. Data dapat bentuk tabel, ada juga dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari ini, Udin dan kawan-kawan bersepakat untuk berpetualang. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman dalam berpetualang. Tanda yang digunakan adalah bendera. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri, bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan, dan bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Dalam petualangannya, Udin dan kawan-kawan menemukan 4 bendera berwarna merah, berwarna kuning ada 7, dan 3 bendera berwarna hijau. Udin dan kawan-kawan melaporkan hasil pengamatannya disajikan melalui tabel. Bagian pada garis di atas tabel itu maka diberikan nomor, jenis bendera, banyak bendera yang ditemukan, dan ditulis dalam bilangan. Yang pertama kita tulis yaitu bendera merah. Lalu banyak bendera yang ditemukan kita tulis dengan huruf garis-garis ya. Nah, di situ ada garis-garis berjumlah 4 dan dengan tulisan bilangan 4. Sedangkan bendera kuning kita tulis di sini ada 7 ya. Nah, seperti ini ya tulisannya ya. Nah, tulisan bilangannya yaitu kita tulis angka dengan angka 7. Dan yang terakhir yaitu bendera hijau. Kita tulis di sini ada 3 garisnya dan tulisan bilangannya adalah angka 3. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya beri judul pada tabel bendera yang ditemukan. Selain dalam bentuk tabel, Udin dan teman-temannya membuat dalam bentuk diagram batang. Bagaimana cara membuat diagram batang? Mari kita pelajari berikut ini. Pertama-tama kalian membuat garis terlebih dahulu. Lalu sampingnya atau di pinggirnya kalian membuat bilangan dari angka 0 sampai angka yang kalian inginkan. Nah, pertama yaitu ada warna bendera merah. Lalu kalian gambar batangnya sampai ke angka 4. Ya. Yang kedua yaitu kuning. Sama ya caranya membuat diagram batang atau membuat batangnya sampai ke angka 7. Lalu bendera hijau ke angka 3. Jangan lupa kalian membuat judul di bawah atau di atas dari diagram yang kalian buat ya. Contoh selanjutnya yaitu Udin melakukan wawancara kepada 10 orang temannya untuk mencari data banyaknya teman yang mengenal rambu-rambu berikut. Yang pertama bisa kita lihat yaitu rambu larangan berparkir. Yang kedua, rambu dilarang berhenti, dan yang ketiga rambu lalu lintas.
sesuai hasil data yang ditemukan oleh Udin dan teman-temannya. Nah, dilarang parkir teman-temannya Udin memiliki 10 yang sudah mengenal, dan dilarang berhenti 8, dan rambu lalu lintas ada 7. Udin menyajikan hasil wawancara tersebut dengan menggunakan diagram batang. Ya, yang pertama seperti tadi ya, kita buat garis-garis terlebih dahulu, lalu bilangannya. Dan sesuai hasil data yang mengetahui rambu lalu lintas dilarang parkir berjumlah 10 orang, maka kita arsir sampai angka 10. Dan yang kedua, dilarang berhenti, yaitu teman-temannya Udin ada 8 orang yang sudah mengetahuinya. Dan yang terakhir yaitu rambu lampu lalu lintas, ya, ada 7 orang. Seperti ini ya cara mengerjakan atau membuat diagram batangnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya sampai di sini ya? Oh iya, jangan lupa ya diberikan judul pada setiap diagram yang sudah kalian buat. Contoh selanjutnya. Berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah ada laporan-laporannya. Di sini sudah ada gambarnya, lalu sudah ada pertanyaannya. Yang pertama, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Kita lihat yang sudah mengendarai sepeda ada 8. Dan yang kedua, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Di sini ada jumlahnya 2. Maka kita perlihatkan ya di situ dari gambar diagramnya. Yang ketiga, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Ya, caranya mudah sekali. Caranya yang sudah mengendarai sepeda itu ada 8, dikurang yang belum mengendarai sepeda, dikurang 2. Jadi sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Data yang sudah kita temui bisa kita masukkan ke dalam tabel ya. Kita berikan atasnya keterangan nomor, kemampuan bersepeda, banyaknya anak, ditulis dalam bilangan. Dan yang pertama, yang bisa mengendarai sepeda bisa kita lihat banyaknya yaitu ada 8. Garis-garisnya ada 8 ya. Dan ditulis dalam bilangan yaitu angka 8. Yang kedua, tidak bisa mengendarai sepeda. Kita tulis garisnya yaitu garisnya 2. Bisa kita tulis dalam bilangan yaitu angka 2. Ya, lalu kita beri judul yaitu tabel kemampuan bersepeda dari 10 anak. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP tema 8 subtema 3. Ya, tentang apa? Yuk simak video ini. Titik dan garis dalam karya dekoratif. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik, ada juga yang berbentuk garis. Hiasan pada benda seni berfungsi untuk menambah daya tarik benda tersebut. Nah, banyak sekali ya contohnya dari karya seni tersebut. Contoh dari karya seni hias titik-titik adalah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari titik-titik kita bisa aplikasikan ke dalam sebuah gambar. Terus ada juga contoh benda yang berhias garis, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini dari garis-garis bisa kita aplikasikan sebuah gambar. Nah, coba perhatikan dari aplikasi gambar dari titik, garis, dan warna dalam tema transportasi. Di sini pada gambar mobil bisa kalian gambar lagi di dalam contoh coraknya ya. Corak dari mobil tersebut bisa kalian gambar lagi. Kalian aplikasikan ke dalam bentuk garis ataupun dari titik-titik.
selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat dalam belajarnya di rumah saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.